Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Nama saya Marisia Nandia Pradana, NIM 9, dan ada teman saya Merisa Lestari, NIM 22, dan Bayu Eko Surahman, NIM 37. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Beliau lahir pada tahun 1868 di sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kampung Kauman dengan nama aslinya yaitu Muhammad Darwis. Muhammad Darwis merupakan salah satu anak dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Berdasarkan silsilah, beliau masih termasuk dalam garis keturunan yang ke-12 dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di antara Wali Songo yang merupakan pelopor pertama dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam di Tanah Jawa menurut Kutojo dan Sahwan tahun 1991. Di masa kecilnya, Muhammad Darwis mengenyam pendidikan dalam lingkungan keagamaan di sebuah pesantren yang mengajarinya tentang pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Di usianya yang masih relatif muda, yaitu pada umurnya yang ke-15, beliau menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji pada tahun 1883. Selanjutnya di sana beliau menetap dan memperdalam pengetahuan tentang ilmu agama Islam di Mekah dalam kurun waktu kurang lebih selama 5 tahun. Selama belajar ilmu agama di sana, beliau kerap kali berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan di dalam dunia Islam saat itu. Tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimah rupanya mempunyai dampak yang sangat besar pada diri pribadi Muhammad Darwis. Seketika itu, jiwa dan pemikirannya dipenuhi oleh semangat pembaharuan yang kelak di kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah. Sekembalinya dari Mekah, yaitu pada usia 20 tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Sepulangnya dari Mekah ini, beliau diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Berbekal dari pemikiran-pemikiran yang didapat selama mendalami ajaran agama Islam di Mekah, beliau merasa bertanggung jawab untuk dapat membangunkan, menggerakkan, dan memajukan umat Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan sadar bahwa keinginannya itu tidaklah mungkin dilaksanakan seorang diri, melainkan harus dilaksanakan oleh sekumpulan orang yang diatur sedemikian rupa dalam wadah organisasi. Pendirian Muhammadiyah itu sendiri pada awalnya mendapatkan kecaman-kecaman dari berbagai pihak, baik yang datangnya dari keluarga sendiri maupun dari masyarakat sekitar. Berbagai fitnahan ditujukan kepadanya. Pada saat itu, beliau dituduh hendak mendirikan suatu agama baru yang menyalahi ajaran-ajaran Islam yang telah ada. Namun demikian, segala rintangan-rintangan tersebut dapat dihadapinya dengan sabar, keteguhan hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi segala rintangan tersebut. Faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah ada dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Yang pertama, faktor subjektif bersifat subjek, ialah pelakunya sendiri, dan ini merupakan faktor sentral, sedangkan faktor yang lain hanya menjadi penunjang saja. Yang dimaksudkan di sini ialah kalau mau mendirikan Muhammadiyah, maka harus dimulai dari orangnya sendiri. Kalau tidak, maka Muhammadiyah bisa dibawa kemana saja. Akhirnya Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan
Tokoh kontroversial pada zamannya, ia dilahirkan tahun 1868 dan wafat tahun 1923. Dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Hayatnya dikecap selama 55 tahun, berarti meninggal dalam usia relatif muda. Sudah sejak anak-anak, beliau diberikan pelajaran dan pendidikan agama oleh orang tua, oleh para guru atau ulama yang ada dalam masyarakat lingkungannya. Ini menunjukkan rasa keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya berdasarkan naluri, melainkan juga melalui ilmu-ilmu yang diajarkan kepadanya. Di kala mudanya, beliau terkenal memiliki pikiran yang cerdas dan bebas serta memiliki akal budi yang bersih dan baik. Pendidikan agama yang diterimanya dipilih secara selektif. Tidak hanya itu, tetapi sesudah dipikirkan dibawa dalam perenungan-perenungan dan ingin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Disinilah yang menentukan Ahmad Dahlan sebagai subjek yang nantinya mendorong berdirinya Muhammadiyah. Namun, faham dan keyakinan agamanya barulah menemukan wujud dan bentuknya yang mantap sesudah menunaikan ibadah hajinya yang kedua dan sempat bermukim beberapa tahun di Tanah Suci. Waktu itu, beliau sudah mampu dan berkesempatan membaca ataupun mengkaji kitab-kitab yang disusun oleh alim ulama yang mempunyai aliran hendak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal yang cerdas dan bebas. Faham dan keyakinan agama yang dilengkapi dengan penghayatan dan pengalaman agama inilah yang mendorong kelahiran Muhammadiyah. Yang kedua, ada faktor objektif. Faktor objektif yang dimaksud ialah keadaan dan kenyataan yang berkembang saat itu. Hal ini merupakan pendorong lebih lanjut dari permulaan yang telah ditetapkan hendak dilakukan subjek. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu intern umat Islam dan ekstern umat Islam. Faktor objektif intern umat Islam ialah kenyataan bahwa ajaran agama Islam yang masuk di Indonesia ternyata sebagai akibat perkembangan agama Islam pada umumnya sudah tidak utuh dan tidak murni lagi. Kalau ajaran sudah tidak murni, tidak diambil dari sumbernya yang asli, sudah dicampur dengan ajaran-ajaran yang lain atau sinkretisme, kemudian yang dikaji bukan Islam seutuhnya, melainkan hanya bagian-bagian yang dianggap sesuai dengan kebudayaan setempat, maka ketika Islam yang seperti itu difahami dan dilaksanakan, sudah tidak bisa memberikan manfaat yang dijanjikan oleh Islam terhadap pemeluknya. Faktor objektif yang seperti itu lebih mendorong Ahmad Dahlan segera mendirikan persyarikatan Muhammadiyah untuk dijadikan sarana memperbaiki agama dan umat Islam Indonesia. Selanjutnya ialah faktor objektif ekstern umat Islam. Pemerintah Hindia Belanda merupakan keadaan objektif ekstern umat Islam pertama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Pemerintah Hindia Belanda memegang kekuasaan yang dengan sendirinya tidak mengkehendaki agama Islam. Pemerintah Belanda mempunyai pendirian untuk menjaga kelangsungan kekuasaan di tanah jajahan, terutama tanah jajahan yang penduduknya mayoritas Islam. Demi kelangsungan kekuasaannya di Indonesia, pemerintah penjajah Hindia Belanda berpendirian bahwa ajaran agama Islam yang utuh dan murni tidak boleh hidup dan berkembang di tanah jajahan. Maka ajaran agama Islam yang tidak utuh dan murni lagi itulah yang dikehendaki. Ajaran Islam yang seperti itu untuk hidup terus dan berkembang lebih lanjut. Faktor objektif di luar umat Islam lainnya ialah dari angkatan muda yang sudah mendapat pendidikan barat yang mengadakan gerakan-gerakan yang untuk memusuhi apa yang menjadi maksud gerakan Muhammadiyah. Itu semua yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan memperjuangkan faham dan keyakinan agamanya dengan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Melisa Lestari, NIM 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada dua faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi keagamaan kaum muslimin Indonesia sendiri yang telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Sebelum Islam datang, terlebih dahulu agama Hindu dan Buddha sudah ada di Indonesia yang cukup berpengaruh pada Indonesia. Kehidupan keagamaan yang tampak ketika itu yaitu sinkretisme, yaitu campuran antara kepercayaan tradisional yang telah menjelma menjadi adat kebiasaan yang bersifat agamis dengan bentuk mistik yang dijiwai oleh agama Hindu atau Buddha. Kemudian Islam datang pada abad 7 dan 8 Masehi, maka sinkretisme itu bertambah dengan unsur Islam. Inilah faktor internal yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Kedua, ada faktor eksternal, politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. Politik Islam Belanda yang didasarkan pada konsep Sennacherib sangat bermusuhan kepada Islam dan umat Islam Indonesia. Adapun realisasi politik Islam Belanda antara lain dalam bentuk pembatasan-pembatasan kepada setiap aktivitas kaum muslimin, seperti dilarang mendirikan organisasi politik, disensornya semua penerbitan yang datang dari luar dan dibatasinya jamaah haji Indonesia. Yang kedua, ada pengaruh ide dan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Pengaruh Mekah masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji sewaktu di Mekah. Mereka mempelajari Islam dengan memperdalam beberapa aspek ajaran Islam, terutama fikih. Khusus tentang hajinya, Ahmad Dahlan ke Tanah Suci dan tinggal di sana untuk studi Islam beberapa tahun, menjadikan beliau makin terbiasa dengan ide pembaruan. Pengamatan langsung terhadap daerah pusat Islam yang banyak berpengaruh oleh ide pembaruan ini, akhirnya mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan gerakan pembaruan Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Yang mengatakan berdirinya Muhammadiyah berhubungan erat dengan 3 masalah pokok, yaitu yang pertama ada pemikiran Islam Ahmad Dahlan. Aksi sosial Ahmad Dahlan bukan semata gerakan keagamaan dalam arti ritual, melainkan bisa disebut sebagai revolusi kebudayaan. Berbagai gagasan dan aksi sosial Ahmad Dahlan tidak hanya mencerminkan nalar kritisnya, melainkan juga menunjukkan kepedulian pada nasib rakyat kebanyakan yang menderita, tidak berpendidikan, dan miskin. Aktualisasi Islam tidak hanya secara pribadi, manusia diwajibkan menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Ahmad Dahlan tidak menginginkan masyarakat Islam yang seperti dahulu ataupun masyarakat baru yang membentuk budaya Islam baru. Jalan yang ditempuh Ahmad Dahlan adalah dengan menggembirakan umat Islam Indonesia untuk beramal dan berbakti sesuai dengan ajaran Islam. Bidang pendidikan misalnya, Ahmad Dahlan mengadopsi sistem pendidikan Belanda karena dianggap efektif, bahkan membuka peluang bagi wanita Islam untuk sekolah. Padahal di Arab, India, dan Pakistan ini menjadi masalah. Sedangkan di bidang sosial, Ahmad Dahlan mendirikan panti asuhan untuk memelihara anak yatim dan anak-anak terlantar lainnya, yang kemudian banyak berkembang. Yayasan-yayasan yatim piatu Muhammadiyah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, dan terbesar adalah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, baik TK, SD, SMP, dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya terbesar di Indonesia. Yang kedua, ada realitas sosial agama di Indonesia. Kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan kebudayaan Hindu dan Belanda memunculkan kepercayaan dan praktik ibadah yang menyimpang dari Islam. Kepercayaan dan praktik ibadah tersebut dikenal dengan istilah bid'ah dan khurafat. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah menurut Al-Quran dan Al-Hadis, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang mereka. Sedangkan bid'ah adalah bentuk ibadah yang dilakukan tanpa dasar pedoman yang jelas, melainkan hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang saja. Melihat realitas sosial agama ini mendorong Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Namun gerakan pemurniannya dalam arti pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat baru dilakukan pada tahun 1916.
Dalam konteks sosio agama ini, Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua sinkretisme dan praktik ibadah yang terlebih tanpa dasar akar Islam, tahayul, bidah, atau khurafat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 7 pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Secara formal, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dikatakan tidak memperoleh pendidikan, namun diperoleh secara otodidak. Ketika menjelang dewasa, beliau kemudian belajar berbagai ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu falak, dan ilmu hadis. Dari berbagai ilmu yang dipelajarinya, menjadikan tumbuhnya sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang arif dan tajam pemikirannya, serta memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dari berbagai kajian ilmu agama yang dipelajari Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat pemikiran beliau bertambah. Adapun pokok-pokok pemikiran beliau adalah: yang pertama, dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Kedua, menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuatu dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang beragama ialah orang yang menghadapkan jiwanya dan hidupnya kepada Allah, yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti rela berkorban, baik harta benda miliknya dan dirinya, serta bekerja dalam kehidupan untuk Allah. Yang ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penilaian dan mempergunakan berpikir logis serta ijma dan qiyas. Yang keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui sudah ditinggal dan perintah agamanya telah dikerjakan, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Yang kelima, ada beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penterjemahan Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran atau ilmu logika. Yang keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menanamkan gerak hati untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Yang ketujuh, selalu melak ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai zaman. Hal inilah yang mendasari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan dalam bidang sosial dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Oke, perkenalkan, nama saya Bayu Gesurahman, NIM 37. Kali ini saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Yang pertama, Muhammadiyah terlihat sebagai pergerakan dakwah Islam yang menekankan pengajaran dan memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia. Diceritakan pada buku Muhammadiyah Setengah Abad, Makin Lama Makin Cinta, 1912-1962. Di buku ini diceritakan aktivitas Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para pastor. Pada pertemuan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan tantangan. Marilah kita sama-sama keluar dari agama, kemudian menyelidiki agama mana yang benar. Dalam beberapa kali debat, sang pastor selalu ditemani pengikutnya dari Klaten. Atas hidayah ilahi, para pengikut pastor akhirnya masuk Islam setelah mendengar ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kejadian pastor menyampaikan orasinya terjadi kembali. Namun, ketika sang pastor diundang untuk mendengar ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia tidak datang. Akhirnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pembicara tunggal. Kemudian, berita ini ditangkap oleh Ki Hajar Dewantoro dalam surat kabar, yaitu Darmo Kondo Solo, dengan komentar, Dr. Smewer tidak mampu menghadapi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Poin yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, yaitu hal ini didukung pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat Al-Quran, terutama surat Ali Imran ayat 104. Berdasarkan ayat itu, Muhammadiyah meletakkan kitah atau strategi amar ma'ruf nahi mungkar.
Maksudnya, Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.